Ketika seorang pemimpin dihukum karena sebuah keputusan yang dia ambil, yang rugi sebenarnya bukan cuma dia. Yang rugi itu kita semua. Anda, saya, negara ini. Dan menariknya, sains sudah lama menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Ada sesuatu yang terjadi di dalam organisasi ketika orang-orang yang berani bertindak justru dihukum. Para peneliti menyebutnya psychological safety. Atau lebih sederhananya, rasa aman untuk bicara jujur. Istilahnya memang terdengar akademis, padahal kenyataannya sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari. Bayangkan Anda sedang duduk di ruang rapat. Anda punya ide besar. Ide yang Anda yakini bisa mengubah arah perusahaan. Tapi ide itu tidak pernah terucap. Karena beberapa minggu sebelumnya ada satu rekan yang terkenal vokal, yang biasa bicara apa adanya, tiba-tiba disingkirkan. Dan sejak itu orang-orang mulai diam. Bukan karena mereka tidak punya ide, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak mau jadi korban berikutnya. Dan disitulah masalah sebenarnya dimulai. Psychological safety itu bukan teori di buku. Ia hidup di setiap ruang rapat, di setiap keputusan, di setiap momen ketika orang pintar memilih menahan pendapatnya sendiri demi bertahan hidup. Kui Hui dan Timo Vuori dari INSEAD pernah meneliti runtuhnya Nokia. Mereka mewawancarai banyak orang di dalam perusahaan itu dari level bawah sampai eksekutif senior. Dan temuan mereka menarik. Nokia sebenarnya tahu iPhone akan mengubah industri. Banyak orang di dalam Nokia sadar ancamannya nyata. Tapi masalahnya bukan soal tidak tahu. Masalahnya tidak ada yang berani menyampaikan kenyataan itu ke atas. Manajer menengah menyimpan kabar buruk. Insinyur menyembunyikan masalah. Bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka tidak loyal. Tapi karena budaya di dalam organisasi sudah dipenuhi rasa takut. Fearful emotional climate, begitu istilah yang dipakai Hui dan Vuori. Dan menurut mereka, itulah yang membunuh Nokia. Bahkan sebelum iPhone benar-benar mendominasi pasar. Hari ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia sebenarnya punya sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan dulu. Dana lebih banyak, teknologi lebih canggih, talenta-talenta terbaik lulusan kampus-kampus hebat dunia juga makin banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa inovasi-inovasi besar masih jarang lahir di negeri ini? Menurut saya jawabannya sederhana. Kreativitas jarang mati karena kekurangan ide. Kreativitas mati karena orang tidak lagi merasa aman. Saya pernah mendengar satu kalimat dari Direktur Eksekutif Deloitte Asia Pasifik yang sampai hari ini masih saya ingat. Musuh terbesar inovasi di Asia bukan kurangnya kreativitas, tapi politik. Office politik, budaya takut salah, budaya asal bapak senang, budaya di mana orang yang paling berani justru jadi yang paling rentan diserang. Akhirnya yang bertahan bukan orang terbaik, tapi orang yang paling pandai membaca situasi. Dan kemampuan bertahan tidak selalu melahirkan inovasi. Maka besok, ketika Anda memimpin rapat tim, coba tanyakan satu pertanyaan ini dengan serius. Apa yang sebenarnya selama ini kita takut bicarakan di ruangan ini? Dan siap-siap, karena mungkin jawabannya tidak nyaman. Tapi saya yakin jawaban itu jauh lebih berharga dibandingkan banyak slide presentasi dan laporan kuartalan. Karena seringkali masalah terbesar organisasi bukan ada di angka, tapi ada di keheningan yang dipelihara terlalu lama. Dan kalau Anda adalah seorang middle manager yang sebenarnya tahu ada sesuatu yang salah, yang melihat keputusan buruk terus berulang, tapi memilih diam karena takut karir Anda terganggu. Mungkin hari ini saatnya mulai menulis satu pesan yang jujur. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyelamatkan organisasi yang Anda pedulikan. Karena dalam budaya kita sendiri, sejak dulu sebenarnya kita sudah diajarkan satu hal penting. Kebenaran tidak lahir dari diam. Kebenaran lahir dari keberanian untuk bicara. Dalam tradisi musyawarah, suara yang berbeda bukan ancaman. Ia justru bagian penting untuk menjaga arah. Dalam Islam pun, amar ma'ruf bukan sekedar anjuran moral, tapi tanggung jawab. Menariknya, sains modern hari ini justru membuktikan hal yang sebenarnya sudah lama dipahami oleh nilai-nilai lama kita. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membuat orang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Kalau Anda tanya pada saya, apakah saya sendiri selalu berani bicara? Jujur, enggak. Ada momen ketika saya juga memilih diam, memilih aman, menelan pendapat sendiri supaya tidak dianggap merepotkan atau terlalu kritis.
Dan setiap kali itu terjadi, saya merasa kehilangan sedikit bagian terbaik dari diri saya sendiri. Karena itu, izinkan saya bicara terus terang. Berhentilah membangun organisasi dan negara yang hanya nyaman mendengar suara yang menyenangkan. Berhenti menganggap keberanian mengambil keputusan sebagai ancaman. Kita butuh lebih banyak pemimpin yang berani mengambil risiko, bukan pemimpin yang sibuk menjaga posisi aman. Karena talenta terbaik biasanya tidak pergi hanya karena gaji. Mereka pergi ketika tidak lagi merasa aman menjadi dirinya sendiri. Dan saat orang-orang terbaik mulai pergi, inovasi pun pergi bersama mereka.